Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu dan bapak jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas SP5 Timika yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan suatu kewajiban utama, yaitu melaksanakan sholat subuh yang merupakan perintah inti daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat subuh ini kita lakukan dengan berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, siapa orang yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat tahajud seperdua malam. Artinya siapa yang sholat Isya berjamaah, pahalanya itu bisa dikatakan sama dengan kalau dia sholat tahajud seperdua malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seperti kalau dia menghidupkan sholat tahajud sepanjang malam. Dengan kita sholat berjamaah subuh, berarti Allah memberikan kepada kita pahala seperti kalau kita sholat tahajud semalam suntuk. Alangkah berbahagianya orang yang memelihara sholat Isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Hadirin yang mulia, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapapun orang kalau dia mampu menjaga dua salat di waktu dingin, dua saja, dua salat di waktu dingin, Nabi katakan dakhalal jannah, mereka akan masuk surga. Aku jamin surga kepada mereka. Dua salat di waktu dingin. Apa yang dimaksudkan dua salat di waktu dingin? Ulama mensyarah ini hadis. Jadi kalau ibu dan bapak mendengarkan mensyarah hadis, itu hadis. Kalau Al-Quran namanya tafsirul Quran. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan, tapi kalau hadis itu namanya disyarah. Artinya dijelaskan. Al-Quran dijelaskan namanya tafsir, hadis dijelaskan namanya syarah, syarhul hadis. Ulama dalam mensyarah ini hadis mengatakan, yang dimaksud dua salat di waktu dingin adalah salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah. Maka hadirin yang mulia, kalau kita mau dijamin oleh Nabi masuk surga, pelihara dua ini salat ini. Jangan sampai tidak salat subuh berjamaah dan jangan sampai tidak salat asar berjamaah. Hadirin yang mulia, kenapa Nabi menyebut dua ini? Karena ini dua salat tingkat kesulitannya luar biasa, Pak. Kita tidur, enak tidur, tiba panggilan Allah. Masih dalam kedinginan, mungkin capek, bekerja sepanjang hari. Tapi kita menghilangkan semua itu, kita memenuhi panggilan Allah, maka Allah memberikan pahala yang luar biasa. Maka usahakan sungguh-sungguh, jangan sampai tidak melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, salat asar ini tingkat kesulitannya Pak luar biasa. Orang capek dari pagi sampai sore bekerja, kembali ke rumah untuk istirahat, baru sebentar saja tiba di rumah istirahat duduk-duduk, kemudian datang lagi panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar sudah masuk.
tinggalkan semua kesenangan-kesenangan hidup, penuhi panggilan azan. Bapak pergi ke masjid, sholat asar berjamaah. Maka dua sholat ini kalau dipelihara dengan berjamaah, Nabi sudah katakan, aku jamin surga kepadanya. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan. Kenapa dua sholat ini disebut Nabi? Apa Nabi kita melarang sholat 5 kali berjamaah? Tidak sama sekali. Kalau dua sholat ini Pak sudah mampu kita lakukan berjamaah, subuh berjamaah, asar berjamaah, yakin dan percaya semua sholat itu mudah dilakukan dengan berjamaah. Karena ini yang paling susah. Subuh berjamaah, asar berjamaah. Kalau ini sudah mampu kita lakukan, maka yakin dan percaya semua salat ini akan mudah dilakukan dengan berjamaah. Apa hebatnya orang Pak kalau dia mampu menjaga salatnya ini dengan berjamaah 5 kali sehari semalam? Dikatakan bahwa siapa orang yang mampu menjaga salatnya berjamaah 5 kali sehari semalam Pak, di tempat azan dikumandangkan di masjid atau di musalla, dilakukan di awal waktu, dan ketika imam takbir Allahu Akbar dia juga takbir bersama imam. Apa keuntungannya orang yang seperti ini Pak? Di akhirat nanti tidak akan diperiksa tanpa hisab, dia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Begitu Allah hancurkan nanti ini dunia, kiamatkan alam ini. Setelah sangkakala pertama ditiup, hancur dunia dengan sehancur-hancurnya dunia kiamat. Setelah itu Allah tiup, menyuruh malaikat untuk tiup kembali. Tiupan kedua, semua manusia bangkit dari kuburnya. Terdengar suara, wahai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang lihatlah ke sana, pintu surga terbuka untuk kamu. Siapa di antara kamu yang memelihara sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, di tempat azan dikumandangkan, di awal waktu, masuk surgalah dengan tersenyum-senyum. Maka hadirin yang mulia, orang yang memelihara sholatnya dengan berjamaah, semuanya bangkit dari kubur mereka, kemudian menuju ke surga dengan tersenyum-senyum. Alangkah indahnya, alangkah mulianya orang yang menjaga salat berjamaah, tidak akan diperiksa nanti di akhirat, masuk surga tanpa hisab. Nanti setelah orang salat berjamaah ini, bukan hanya salat berjamaah Pak, ada beberapa golongan yang dijamin masuk surga tanpa berjamaah, tanpa hisab. Setelah semuanya ini masuk, barulah hisab dimulai. Maka Bapak dan saudaraku yang mulia, kalau mau masuk surga enak, hanya satu kuncinya, pelihara salat 5 kali sehari semalam berjamaah di masjid atau musalla di awal waktu. Yakin dan percaya surga sudah terbuka untuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus dijaga sungguh-sungguh. Bagaimana melaksanakan salat ini dengan berjamaah. Hadirin yang mulia, selalu kita katakan sesungguhnya kebahagiaan manusia mau bahagia semuanya Pak. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Tapi perlu dipahami Pak, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan agama. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan agama. Tapi agama yang dimaksudkan ini bukan agama Pak yang diceramahkan. Bukan agama yang ditablik akbarkan. Bukan agama yang diseminar internasionalkan. Agama yang akan membuat kita bahagia adalah agama yang diamalkan. Agama yang dikerjakan. Apa yang dimaksud dengan agama yang dikerjakan? Perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan, maka kehidupan ini akan jadi baik. Kita sudah jelaskan bahwa seandainya dalam suatu masyarakat Allah menyuruh kita adil, adil semuanya. Allah menyuruh kita jujur, jujur semuanya. Allah menyuruh kita amanah, amanah semuanya. Allah menyuruh kita menyayangi sesama, kita sayangi sesamanya. Kalau semua perintah Allah Pak dikerjakan, kehidupan akan jadi baik. Sebaliknya, kalau larangan Allah ditinggalkan semuanya Pak, enak menjalani hidup. Bayangkan kalau ada suatu masyarakat, tidak ada perjudian,
tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, tidak ada minum khamar, tidak ada persinahan, tidak ada saling menipu. Alangkah indahnya hidup di masyarakat seperti ini. Dan inilah yang dikehendaki oleh agama. Jadi agama ini sumber kebahagiaan, Pak. Tetapi agama sekali lagi bukan yang diceramahkan. Agama yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka inilah yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Di luar dari agama, Pak, tidak ada kebahagiaan. Bapak mempunyai harta yang banyak, tapi tidak ada agama dalam hidupnya, dia akan hancur sebagaimana hancurnya Qarun. Hartanya luar biasa, tidak ada agama dalam hidupnya, Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Bukan harta yang menyebabkan orang bisa bahagia. Bukan juga pangkat dan jabatan. Seandainya pangkat dan jabatan yang akan membahagiakan, maka Fir'aun laknatullahi alaih akan bahagia. Dia adalah raja di raja, memerintah luar biasa. Tidak satu pun yang berani untuk menentang titahnya. Tapi karena dalam hidupnya tidak ada agama, maka Allah tenggelamkan di dalam laut yang jasadnya masih bisa kita saksikan yang ada di Mesir sekarang ini. Jadi kebahagiaan itu, Pak, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan, bukan pada kemasyhuran, tetapi yakin dan percaya kebahagiaan akan datang hanya dengan mengamalkan agama. Salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, semua salat dilakukan dengan berjamaah, bahkan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Inilah sumber kebahagiaan. Agama adalah sumber kebahagiaan. Tapi bagaimana caranya supaya ini bisa dilakukan, Pak? Maka jalannya kita sudah sampaikan. Pertama, pelajari agama. Yang kedua, amalkan agama. Dan ketiga, sampaikan kepada orang lain. Pelajari Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Sampaikan kepada orang lain. Pelajari hadis. Amalkan isinya. Sampaikan kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya mempelajari ini, Pak? Perlu kita rujuk kepada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasul, Pak, tidak ada sekolah, tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, S1, S2, S3, tidak ada sekolah sama sekali. Tapi kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah pada kehidupan para sahabat, Pak, tidak masuk di akal. Luar biasa mereka, akhlaknya, tingkah lakunya, karakternya dalam mengamalkan ini agama. Maka inilah yang harus dipelajari, Pak. Nah, bagaimana caranya, Pak, belajar? Maka inilah kita hidupkan suasana agama. Yang pertama, hidupkan suasana masjid, Pak. Masjid itu ada 4 fungsinya. Yang pertama, masjid sebagai pusat dakwah. Dakwah ilallah. Artinya di masjid ini harus diatur strategi untuk menyampaikan ini agama kepada saudara-saudara kita. Bahkan hadis dikatakan, haknya tetangga-tetangga masjid ini itu adalah 40 rumah muka belakang kiri kanan. Harus disampaikan agama kepada mereka. Kalau ada satu rumah, Pak, yang muka belakang kiri kanan 40 tidak didatangi untuk menyampaikan agama, maka kita semua jemaah masjid akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita silaturahmi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi, Pak. Kalau lewat YouTube, Pak, mana orang dengar saja. Tapi dengan silaturahmi, Pak, ada kekuatan dahsyat. Allah menolong orang yang datang silaturahmi. Bayangkan manfaatnya silaturahmi, Pak. Seandainya silaturahmi ini hidup, rezeki Allah mudahkan. Nabi katakan, kalau kau mau dimudahkan rezekimu, gampang saja. Lakukan silaturahmi. Dengan silaturahmi, pertama, rezeki dimudahkan. Orang yang datang silaturahmi, Allah mudahkan rezekinya. Orang yang didatangi pun juga Allah mudahkan rezekinya. Alangkah indahnya silaturahmi. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Orang yang datang bersilaturahmi, Allah ampuni dosanya. Orang yang didatangi, Allah pun juga ampuni dosanya. Alangkah indahnya, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang silaturahmi, yang didatangi Allah panjangkan umurnya, Pak. Yang mendatangi juga Allah panjangkan umurnya. Maka lakukanlah silaturahmi untuk senantiasa mengajak bagaimana melaksanakan ini agama. Intinya
ajak saudara kita menghidupkan sholat berjamaah. Itu inti, Pak. Jadi silaturahmi kita kemana-mana, intinya agar saudara kita itu mau menghidupkan sholat berjamaah. Karena hanya dengan sholat berjamaah dilakukan, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Inilah pentingnya kita menghidupkan silaturahmi. Maka masjid ini pusat dakwah. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan, Pak. Ta'lim wa ta'allum. Jadi di masjid ini, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau melihat masjid kita ini bagus, Pak, maka adakanlah setiap hari hanya satu kali saja, Pak. Mau maghrib, mau isya, mau lohor, mau asar, atau habis subuh. Bacalah, Pak, firman-firman Allah. Alhamdulillah saya lihat di sini. Ini banyak buku fadilah amal, Pak. Baca satu hadis, baca satu ayat. Hari ini baca. Maka kalau 30 hari kita baca, Pak, 30 hadis yang kita dengar, 30 ayat yang kita dengar, pasti ada yang tinggal dalam hati. Inilah pentingnya kita membaca buku-buku. Dan buku fadilah amal ini, Pak, sudah dipakai di seluruh dunia. Bacalah itu. Kemudian setelah kita baca di masjid, baca juga di rumah. Di rumah bagaimana caranya, Pak? Kumpulkan anak kita, ada anak, ada suami, ada istri. Di situ baca. Baca satu ayat, Pak. Baca satu hadis. Tidak usah terlalu lama. 2 menit cukup. Baca ayat 1, baca hadis 1. Kalau 30 hari, Pak, 1 bulan, istri kita mendengar 30 hadis, anak kita mendengar 30 ayat, maka insya Allah pasti akan ada tinggal di hati. Bagusnya, kalau pelajaran agama anak kita baca bersama-sama, maka anak kita tahu, oh, pelajaran saya ditahu oleh orang tua saya. Kalau saya tidak lakukan, maka orang tua saya bisa marah kepada saya. Beginilah caranya, Pak, menghadapi keadaan sekarang ini. Hidupkan pendidikan di masjid dan hidupkan pendidikan di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, masjid ini sebagai pusat zikir wal ibadah. Kalau ini sudah hidup, Pak. Di masjid kita zikir, kita ibadah. Dan perlu dipahami, ibadah yang paling harus ditekankan untuk anak-anak kita, Pak, inilah yang disebut dengan sholat. Kalau anak kita sholat, suami kita sholat, istri kita sholat, maka rumah itu, Pak, pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Pentingnya sholat dihidupkan di rumah tangga kita. Kehidupan akan jadi baik. Bahkan Nabi katakan, sholat yang paling baik itu adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat berjamaah. Saya ulangi, jangan salah paham. Nabi katakan sholat yang paling baik itu adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat berjamaah. Maksudnya, lakukanlah sholat-sholat sunat di rumah. Sholat tahajud, sholat duha, sholat awwabin, sholat mutlak. Lakukan di rumah. Untuk sholat wajib, tidak boleh tawar, harus dilakukan berjamaah di masjid. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas SP 5 Timika yang saya muliakan. Kemudian yang terakhir, inilah yang disebut dengan khidmat. Khidmat ini, Pak, maksudnya pelayanan umat. Masjid ini sebenarnya mestinya berfungsi sebagai pusat pelayanan. Ada orang mau dibantu, kita musyawarahkan di masjid. Ada orang meninggal, kita musyawarahkan di masjid bagaimana membantu mereka. Ada orang kesusahan, kita musyawarah di masjid bagaimana membantu mereka. Jadi masjid ini pusat yang namanya pelayanan umat. Bahkan kalau perlu, Pak, semua kebutuhan kita ada di masjid. Saya sudah keliling dunia, Pak. Kalau masjid itu berfungsi pelayanan umat luar biasa. Kira-kira, Pak, kalau kita mau bikin acara kan ada tenda. Apa susahnya masjid? Semua orang berkumpul membuat tenda. Kalau ada acara, ambil dari masjid. Kemudian kita pakai, tidak perlu lagi sewa. Dan kalau Bapak mau menyumbang, masukkan kepada masjid, pahalanya luar biasa. Bapak dan ibu-ibu butuh yang namanya kursi. Kenapa kalau ada di sini rumah 100, satu rumah itu beli kursi 1. Kemudian dikumpul di masjid. Maka di masjid ada 100 kursi. Dan kalau ada acara, ini yang dipakai untuk acara kita. Kalau Bapak mau nyumbang, sumbangkanlah ke masjid kalau kita mau menyumbang. Maka kalau masjid berfungsi seperti ini, alangkah indahnya masjid ini. Inilah yang dimaksud dengan masjid
sebagai fungsi untuk pelayanan umat. Namun kalau mau beli kursi, jangan cuma setiap orang masing-masing dengan bentuk satu orang saja, Pak. Kalau ada punya kemampuan, tunjukkan begini modelnya. Kemudian kita membeli bersama. Maka kalau begini, piring pun juga bisa, Pak. Semua kebutuhan umat bisa kita musyawarahkan. Tadi malam saya lihat musyawarah. Kenapa kita tidak musyawarah seperti itu? Untuk menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita penuhi di masjid. Sehingga masjid ini berfungsi sebagai tempat yang betul-betul enak untuk kita jalani. Maka hadirin yang mulia, supaya masjid ini enak, Pak, jadikanlah masjid kita ini sebagai masjid bintang 5. Kenapa orang senang pergi, Pak, ke hotel untuk berminat? Karena di situ ada WC-nya bagus, kemudian di situ tempat untuk beristirahat bagus. Kalau suasana seperti ini, WC-nya bagus, kemudian tempat istirahat bagus, Pak, maka masjid ini akan berfungsi sebagaimana mestinya. Di Samang Nabi, Pak, ada namanya suffah. Di suffah inilah tempat orang-orang yang miskin tidak punya tempat tinggal di situ, Pak. Jumlahnya bervariasi. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 60, bahkan sampai 80. Ini hidup di sekitar masjid dan dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Kalau masjid, Pak, difungsikan seperti ini, maka alangkah indahnya masjid ini akan memancarkan cahaya ke seluruh alam. Inilah 4 fungsi masjid, Pak, yang harus kita hidupkan. Yang pertama, masjid sebagai pusat dakwah. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan. Yang ketiga, masjid sebagai pusat ibadah dan zikir. Dan keempat, masjid sebagai pusat pelayanan umat. Kalau kita bisa menciptakan masjid seperti ini, Pak, alangkah indahnya kehidupan ini. Kemudian terakhir saya ingin menjelaskan, Pak. Mari kita bersama-sama suami istri punya fikir yang sama. Sebab kalau dalam satu keluarga, Pak, fikirnya sama, maka insya Allah suami istri akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kita berkeluarga 60 tahun, 70 tahun. Ada yang sholat 1, ada yang tidak. Apa yang terjadi? Kalau keduanya meninggal dunia, dia akan pisah selama-lamanya dan tidak akan ketemu kembali. Tapi kalau kita sama-sama salehah, maka hadirin yang mulia, kita akan ditempatkan di surga bersama istri dan anak-anak kita. Kuncinya sederhana, anak istri harus mengamalkan agama. Barulah kita akan sampai di surga. Hebatnya lagi, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau seorang suami, Pak, pergi sholat berjamaah, itu kan dapat pahala 27. Istri di rumah, kalau dia di rumah, sebelum sholat berjamaah, dia juga sudah sholat, dapat pahala 27. Dan kalau dia sholat lagi 1 kali, dia dapat lagi 1. Berarti istri dapat 28, suami hanya dapat 27. Karena semua pahala suami, Pak, itu diambil oleh istri. Dan semua pahala istri tidak boleh diganggu-gugat oleh suami. Begitulah hebatnya kedudukan wanita di dalam Islam. Jadi bapak-bapak kalau mau menyumbang kepada istri, sholat berjamaah. Bapak berjamaah, istri sudah dapat sholat berjamaah. Bagaimana kalau istri kita, Pak, datang juga sholat berjamaah? Dia dapat lagi 27, Pak. Kalau suaminya datang berjamaah, istrinya datang berjamaah, maka istri mendapatkan 54, Pak, pahala di sisi Allah. Alangkah indahnya kalau suami istri mau menghidupkan yang namanya sholat ini dengan berjamaah. Yakin dan percaya mereka akan ditempatkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, intinya untuk memperbaiki keadaannya, Pak, sederhana saja. Dan ini disampaikan dengan berulang-ulang bahwa kalau kita mau melihat hidup kita enak, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kuncinya sederhana. 10% waktu kita betul-betul siapkan untuk agama. Saya sudah sampaikan, kalau 1 bulan, Pak, 30 hari, maka 3 hari betul-betul opname kita punya rohani di masjid. Maka kalau kita 3 hari, Pak, di masjid,
Allah akan memberikan kekuatan untuk mengamalkan agama. 27 hari silahkan Anda mengejar dunia, tapi 3 hari serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10% seperti ini Pak, kita mampu lakukan, maka kehidupan ini akan berada pada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya Pak kalau kita keluar memperjuangkan agama? Bapak nanti panjang ayatnya, baca surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan bahwa orang yang keluar memperjuangkan agama itu Pak, berjihad dengan hartanya dan dirinya. Jadi kalau kita memperjuangkan agama, 2 Pak persyaratannya. Pakai harta kita dan diri kita, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Berapa Pak? Orang yang keluar memperjuangkan agama, Allah katakan tidak sama dengan orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Padahal kita tahu, orang yang sholat di Masjidil Haram Pak, 1 kali orang sholat di Masjidil Haram sama dengan kalau kita sholat di masjid ini 277 tahun. Bayangkan Pak. Bapak mau lihat? Orang sudah katakan, dan sering kita dengarkan di acara-acara manasik haji. 1 kali orang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid kita sendiri. Kalau 100.000 itu Pak dibagi 360, maka hasilnya 277 tahun. Jadi orang yang 1 hari beribadah di Masjidil Haram sama nilainya kalau dia beribadah di masjid ini selama 277 tahun. Tapi Allah katakan orang yang keluar memperjuangkan agama lebih hebat pahalanya daripada itu. Berapa pahalanya Pak? Ada hadis yang menjelaskan orang yang keluar memperjuangkan agama pahalanya bukan 100.000 Pak, tetapi 700.000. 700.000 Pak. 700.000 itu dibagi 360, hasilnya berapa? Hasilnya 1944 tahun. Jadi 1 hari orang keluar di jalan Allah, hadirin yang mulia, sama nilainya kalau dia beribadah 1944 tahun. Dan semua pahala yang didapatkan oleh orang yang keluar di jalan Allah diberikan kepada istrinya, diberikan kepada ibunya, diberikan kepada orang yang tinggal di rumahnya. Alangkah indahnya Pak, seandainya amalan ini hidup di tengah-tengah kita, maka kehidupan umat ini akan menjadi baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman Pak. Dan iman ini akan kuat hanya dengan satu, dakwahkan iman, dakwahkan iman, bicarakan terus la ilaha illallah. Inilah inti. Sampaikan kepada semua manusia la ilaha illallah. Maka kalau manusia ini sudah memahami dan meyakini sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan dalam kehidupan, maka tempat kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu tempat yang dipenuhi oleh rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada subuh hari ini di Masjid Al-Ikhlas SP5 Timika ini, mudah-mudahan dan kita mengharapkan semoga kita semuanya kumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.